Selamat pagi, Bapak Wisnu Yuwono dan juga rekan-rekan sekalian. Pada hari ini saya akan membahas peran sumber daya alam dalam kemiskinan dan pembangunan di Provinsi Aceh. Topik ini sangat penting untuk memahami bagaimana kebijakan publik dapat dievaluasi dan ditingkatkan, terutama di daerah yang kaya sumber daya alam, tetapi masih menghadapi tantangan pembangunan yang signifikan. Oke, mari kita mulai dengan memahami mengapa Aceh menjadi studi kasus yang menarik. Kemiskinan tetap menjadi kendala signifikan bagi pembangunan daerah di Provinsi Aceh. Meskipun memiliki jumlah absolut penduduk miskin yang lebih rendah dibandingkan beberapa provinsi lain di Sumatera, Aceh memiliki persentase penduduk miskin tertinggi di pulau tersebut, yaitu rata-rata 15,14% pada tahun 2018 dan 2023. Angka ini juga jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional, yaitu sebesar 9,62%. Kemiskinan yang terus-menerus ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi di Provinsi Sumatera, yaitu Aceh, itu menghadapi tantangan yang cukup besar. Di sisi lain, Aceh sangat kaya akan sumber daya alam, termasuk pertanian, kehutanan, perikanan, serta cadangan minyak, gas, dan pertambangan. Sektor-sektor ini merupakan kontributor utama PDRB Aceh dengan pertanian dan perikanan yang menyumbang hampir 30% dan pertambangan menyumbang lebih dari 6%. Mari kita telusuri juga situasi kemiskinan di Aceh. Berikut merupakan gambaran kemiskinan di Aceh. Pada tahun 2023, tingkat kemiskinan tertinggi ditemukan di Aceh Singkil sebesar 19,15%. Dan juga diikuti oleh Gayo Lues sebesar 18,82% dan Pidi sebesar 18,78%. Menariknya, ketiga kabupaten ini sebagian besar merupakan daerah pertanian dengan sektor pertambangan menyumbang kurang dari 5% terhadap PDRB regional mereka. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada pertanian meskipun kontribusinya besar terhadap ekonomi provinsi tidak secara otomatis berarti penurunan kemiskinan. Mungkin karena produktivitasnya yang rendah yang relatif terhadap lahan yang tersedia. Faktor kunci yang berkontribusi terhadap kemiskinan di Aceh yang pertama adalah sumber daya alam yang melimpah. Pemanfaatannya yang seringkali suboptimal, yaitu misalnya di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Produktivitasnya masih rendah dan praktik tradisional masih bertahan. Ini memungkinkan untuk membatasi kontribusi signifikan mereka terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang kedua adalah kualitas sumber daya manusia yang rendah. Meskipun rata-rata lama sekolah di Aceh itu 9,55 tahun, secara signifikan lebih tinggi dari rata-rata nasional, yaitu 8,77 tahun. Peningkatan tingkat pendidikan ini belum mampu mengurangi kemiskinan secara signifikan. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pencapaian pendidikan dan peluang untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Yang terakhir adalah akses terbatas terhadap modal bagi masyarakat. Ini merupakan faktor yang krusial
karena membentuk siklus kemiskinan di mana pendidikan rendah, penggunaan sumber daya yang suboptimal, dan kebijakan pemerintah yang tidak efektif menghambat investasi dan kegiatan ekonomi. Setelah itu kita akan lanjut kepada peran dana bagi hasil sumber daya alam dalam pendapatan daerah. Dana bagi hasil sumber daya alam merupakan dana dari APBN yang dialokasikan atau ditransfer dari anggaran nasional pemerintah pusat ke daerah penghasil untuk mendukung desentralisasi. Yang unik dari Aceh adalah status otonominya. Selain alokasi standar untuk minyak, yaitu sekitar 15,5%, gas 30,5%, Aceh menerima alokasi tambahan sebesar 50% untuk minyak dan 40% untuk gas di bawah skema otonomi khusus. Dana tambahan ini secara khusus dialokasikan untuk sektor-sektor kritis seperti pendidikan dan kesehatan. Namun, realitas gambaran pendapatan Aceh berdasarkan rata-rata 2018 sampai 2022 menunjukkan beberapa tantangan. Sementara rata-rata total pendapatan Aceh sekitar 14,46 triliun pendapatan asli daerah. Pada dasarnya pendapatan yang dihasilkan sendiri hanya sekitar 2,61 triliun. Gabungan dana bagi hasil sumber daya alam dari pajak dan sumber daya alam sebesar 472,59 miliar. Terlihat bahwa pendapatan sumber daya alam merupakan porsi yang signifikan, rata-rata 310,64 miliar atau 65,73% dari total DBH. Yang terpenting dalam dana bagi hasil sumber daya alam, dana otonomi khusus dari minyak dan gas menyumbang 88,53%. Meskipun demikian, kontribusi keseluruhan terhadap total pendapatan Aceh secara mengejutkan yaitu rendah, hanya 2,15%. Ini menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada transfer pemerintah pusat, khususnya dana otonomi khusus, daripada pendapatan yang dihasilkan sendiri. Setelah itu kita lanjut ke efektivitas peran sumber daya alam dalam pembangunan dan kemiskinan. Meskipun memiliki potensi sumber daya alam yang substansial, Aceh masih tertinggal jauh di belakang dari provinsi-provinsi lain di Sumatera, baik dalam indikator pembangunan maupun penurunan kemiskinan. Alasan utama dari kesenjangan ini terletak pada apa yang eh, terletak pada ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola anggaran dan perencanaan daerah. Terdapat inefisiensi signifikan dalam pengangguran, di mana alokasi anggaran provinsi dan kabupaten seringkali tidak proporsional, menyebabkan disparitas dalam pelaksanaan tujuan pembangunan. Setelah itu ada kelemahan yang dicatat dalam koordinasi dan sinergi program pengentasan kemiskinan, yang akhirnya itu menghambat dampak optimalnya. Inefisien Inefisiensi anggarannya itu ada tiga, yaitu ada anggaran provinsi, APA, dan kabupaten yang tidak profesional. Terus ada koordinasi dan sinergi yang lemah dalam program pengentasan kemiskinan.
dan juga fokus pada bantuan sosial jangka pendek. Kekurangannya, program ini seringkali bersifat politis, bukan strategis atau ekonomi, yaitu keberhasilan diukur dari penyerapan anggaran dan juga komitmen koordinasi dan pengawasan yang lemah dalam perencanaan. Selanjutnya ada faktor penyebab lain kemiskinan di Aceh. Selain masalah pengelolaan sumber daya alam dan penganggaran, faktor-faktor penting lainnya berkontribusi pada kemiskinan yang terus-menerus di Aceh. Pertama adalah lokasi geografisnya. Sebagai provinsi terluar di Sumatera, itu membatasi peran ekonominya, yaitu seringkali menjadikannya sebagai buffer atau penyangga bagi provinsi lain di pulau tersebut, daripada menjadi pusat ekonomi yang kuat. Yang kedua adalah warisan konflik yang berkepanjangan selama beberapa dekade telah mempengaruhi pembangunan di Aceh. Konflik ini menyebabkan perlambatan signifikan dalam pembangunan ekonomi fisik seperti infrastruktur dan pembangunan non-fisik, terutama di bidang pendidikan dan kualitas sumber daya manusia yang krusial. Yang ketiga adalah terkait poin-poin yang sebelumnya, ada peran regulasi pemerintah. Hal ini yang terkait dengan masalah produktivitas yang rendah dan prevalensi praktik tradisional yang telah dibahas sebelumnya, terutama di sektor pertanian dan perikanan yang dominan, yang belum ditangani atau dimodernisasi secara memadai melalui kebijakan yang efektif. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya, kemiskinan tetap menjadi penghalang utama bagi pembangunan di daerah Provinsi Aceh. Meskipun memiliki sumber daya alam yang kaya dan status otonomi khusus yang memberikan dana bagi hasil yang signifikan, Aceh terus bergulat dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatera. Beberapa faktor kunci kontribusi pada masalah yang terus-menerus ini yang pertama, meskipun ada sumber daya alam, pendapatan yang dihasilkan dari mereka dan akses terhadap modal bagi masyarakat lokal masih dianggap rendah. Ini terkait dengan pemanfaatan sumber daya yang suboptimal yang ditandai oleh produktivitas rendah dan praktik tradisional di sektor-sektor kunci seperti pertanian dan perikanan. Yang kedua adalah perencanaan dan penganggaran pemerintah untuk pengentasan kemiskinan tidak efektif. Ini termasuk masalah seperti anggaran yang tidak proporsional, koordinasi yang lemah, dan fokus pada bantuan jangka pendek daripada pemberdayaan jangka panjang. Analisis dana bagi hasil sumber daya alam menunjukkan dampak dampaknya yang terbatas secara keseluruhan. Meskipun dana bagi hasil sumber daya alam merupakan bagian signifikan dari total DBH, kontribusinya terhadap total pendapatan Provinsi Aceh hanya 2,15%. Selain itu, DBH ini sangat didominasi oleh dana otonomi khusus dari minyak dan gas, yaitu menyumbang 88,53% dari total DBH. Ini menggarisbawahi bahwa ketergantungan tinggi Aceh pada transfer pemerintah pusat daripada pendapatan yang dihasilkan sendiri yang kuat dari sumber daya alamnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Eh, Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.